Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rashid dan juga dua teman saya yang bernama Kawi Saputra dan juga Rizal Mustafa. Kami dari Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami akan sedikit menyampaikan apa itu strategi efektif dalam penjadwalan produksi. Tujuan penjadwalan yaitu menurunkan masa span atau waktu total penyelesaian. Yang kedua, mengurangi WIP atau Work in Progress. Yang ketiga, meminimalisir keterlambatan atau tardiness. Yang keempat, meningkatkan utilisasi mesin. Konsep dasar. Terdapat 5 konsep dasar, yaitu yang pertama, processing time, yaitu lama waktu pengerjaan. Due date, yaitu batas waktu penyelesaian. Completion time, yang artinya waktu selesai total. Tardiness, yaitu keterlambatan di atas due date. Yang terakhir ada slack, yang artinya waktu sisa sebelum batas waktu minus proses. Pendekatan penjadwalan. Terdapat 4 pendekatan penjadwalan. Yang pertama, FCFS atau First Come First Serve. Prinsip ini yaitu tugas diproses berdasarkan urutan kedatangan. Kelebihan penjadwalan ini ialah sederhana dan adil, tidak memerlukan perhitungan tambahan, dan cocok saat semua job dianggap memiliki prioritas yang sama. Lalu untuk kekurangannya, ialah tidak efisien untuk meminimalkan waktu total atau keterlambatan, dan juga bisa menyebabkan waktu tunggu tinggi jika job pertama memiliki waktu proses yang lama. Contoh, job datang berurutan A, B, C, maka diproses A, B, C, meskipun C prosesnya lebih cepat. Yang kedua ada penjadwalan SPT atau Short Processing Time. Prinsip penjadwalan ini ialah tugas dengan waktu proses tersingkat dikerjakan terlebih dahulu. Kelebihannya, meminimalkan mean flow time atau rata-rata waktu penyelesaian, lalu meningkatkan efisiensi total penyelesaian tugas. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu bisa menunda tugas penting yang waktu prosesnya panjang dan juga tidak memperhatikan due date. Contoh, jika job A 5 jam, job B 2 jam, job C 1 jam. Urutannya adalah C, B, dan A. Yang ketiga ada penjadwalan EDD atau Earliest Due Date. Prinsip penjadwalan ini ialah tugas dengan batas waktu paling awal diproses lebih dulu. Kelebihannya, meminimalkan maksimum lateness dan maksimum tardiness, dan cocok saat deadline adalah hal krusial. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan waktu proses, dan juga bisa membuat job pendek tertunda jika job dengan deadline awal sangat panjang. Contoh, due date A jam 5, B jam 3, C jam 7. Urutannya ialah B, A, dan C. Penjadwalan yang terakhir ada MST atau Minimum Slack Time. Prinsip penjadwalan ini ialah prioritaskan tugas dengan sisa waktu tersisa terkecil sebelum deadline. Kelebihannya, efektif dalam situasi dinamis, mendekati kondisi kritis. Kekurangannya, butuh update waktu real time, dan kompleks jika ada banyak perubahan jadwal. Contoh, jika saat ini jam kedua dan job A sama dengan do 6 proses 3, lalu slack sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Job B do 8 proses 2, lalu slack sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka job A dikerjakan dulu, slack lebih kecil. Di sini ada studi kasus yaitu PT IMM yang bergerak pada bidang otomotif dengan jumlah karyawan sebanyak 230 orang serta mesin 42 unit. PT IMM sendiri memiliki output bulanan kurang lebih 50.000 unit part. Lalu permasalahan yang dihadapi perusahaan pada akhir tahun 2024 adalah, dari tabel tersebut, akar masalah berdasarkan audit ialah sistem penjadwalan masih manual atau menggunakan Excel. Belum ada prioritas order yang jelas, yang hanya berdasarkan urutan datang atau FCFS.
Waktu setup dan change over tinggi tidak diperhitungkan dalam jadwal. Mesin jadi bottleneck utama karena overload job. Kemudian, strategi penjadwalan yang diimplementasikan, yaitu ada Short Processing Time atau SPT, Earliest Due Date atau EDD, Finite Capacity Scheduling atau FCS, visualisasi Gen Card, dan Shift-Based Load Balancing. Nah, di sini ada hasil setelah implementasi, data perbandingan sebelum dan sesudah strategi diterapkan. Untuk perubahan on-time delivery naik sebesar 16,6%, lead time rata-ratanya menurun 2,6 hari. Untuk utilisasi mesin naik 22%, biaya overtime-nya turun sebanyak 43,8%, dan reschedule order turun sebanyak 77,4%. Dampak positif tambahnya ialah kepuasan pelanggan meningkat. Yang kedua, stok WIP turun 30%, dan juga produktivitas operator meningkat karena job list harian lebih jelas. Kesimpulannya, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mengurangi keterlambatan produksi dan pengiriman. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Lalu yang terakhir, menghemat biaya operasional perusahaan. Sekian penjelasan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.